Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Hendy, dokter yang menjaga riwayat pada hari ini. Boleh saya tahu dengan ibu siapa saat ini saya berbicara? Ayu. Boleh saya tahu juga usianya dan alamatnya saat ini? Ini Pak ya. Ayunya datang ke sini namanya siapa? Saya sekolah dokter. Kalian bertiga sekos atau terus kalian bertiga juga mahasiswa atau seluruhnya? Mahasiswa. Nah, untuk Ayu datang kemari apa ada yang bisa saya bantu? Nah, untuk kemarin ini Ayu apakah sempat mengurus sebelumnya? Kemudian untuk munculnya itu mendadak atau yang muncul itu? Kira-kira pas kemarin mengukur suhunya sampai berapa? Apa ada pemilihan juga? Waktu itu Ayu juga sempat mual-mual dokter. Sebelumnya pas mual-mual, terus apakah ada pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, atau yang warna hitam? Baik, berarti ada mual disertai juga dengan mual muntah dan yang tidak berarti tidak bisa dari pendarahan. Apakah Ayu sempat mengonsumsi obatan tertentu sekitar tersebut? Tidak ada. Nah, apakah di lingkungan sekitar Ayu mungkin teman-teman sekos yang mengalami gejala stroke Ayu rasakan? Ada sih dokter Apakah ada yang dilakukan lagi? Baik, jadi ini saya ulangi dulu Ayu. Jadi yang Ayu datang kemari menunggu demam sekitar 4 hari. Kemudian demam ini disertai juga dengan mual, muntah, dan nyeri tanpa pendarahan. Kemudian teman-teman di kos juga curigai ada juga mengalami gejala yang Ayu rasakan. Dan di sini Ayu saya mencurigai karena kepada demam tinggi. Untuk itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Nantinya saya akan melakukan bendungan di vena bagian leher Ayu kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk itu akan memberikan rasa nyeri kepada Ayu. Kemudian dalam pemeriksaan fisik nantinya saya bisa memberikan rasa tidak nyaman. Untuk itu, apakah Ayu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Baik, karena Ayu yang bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini, Ayu dapat menuju ke pemeriksaan sembari saya mencuci tangan saya terlebih dahulu dan menyiapkan alat. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyiapkan peralatan. Di sini ada stetoskop, kemudian ada sphygmometer air raksa, kemudian ada termometer. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen atau perutnya. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Dari inspeksi ini saya akan melihat adanya benjolan. Kemudian saya juga tidak melihat adanya rotasi vena, dan tetapi saya melihat adanya ruang di perut pasien. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di perut pasien. Baik, di sini dari auskultasi ini untuk bising ususnya di sini masih dengan normal 5 sampai 34 kali. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya udut pada aorta dan arteri iliakas serta arteri femoralis. Akan melanjutkan pemeriksaan dengan perkusi. Di sini saya akan melakukan perkusi pada 4 kuadran untuk menilai suara pekan dan juga timpani. Kemudian saya akan melakukan perkusi di daerah dada anterior bagian bawah untuk menilai suara timpani dan juga timpani pada area gaster
saya mohon izin untuk ibu melakukan kedua lutut ibu. Baik, saya akan melakukannya dengan palpasi ringan terlebih dahulu. Di sini saya akan meletakkan tangan saya dan kedua lengan saya di abdomen pasien. Kemudian saya akan melakukan palpasi secara lembut dan ringan di keempat kuadran. Baik, dari palpasi ini saya tidak menemukan adanya benjolan, kemudian massa dan juga adanya tekanan. Tapi di sini saya menemukan adanya resistensi. Baik, untuk memastikan lagi saya akan melakukan palpasi dalam. Di sini dibantu dengan tangan saya yang satu. Baik, di sini saya menemukan adanya resistensi. Saya akan memastikan bahwa ini maksudnya gerakan yang terlalu teknis. Baik, di sini saya menemukan adanya tanda shifting donasi yang menandakan adanya sites, kemudian adanya juga resistensi di area anterior bagian bawah pada kuadran ini menandakan adanya hepatomegali. Saya akan melakukan palpasi khusus untuk menilai apakah terjadi hepatomegali di bawah umbilicus. Baik, di sini sepertinya ada pembesaran hati. Saya akan melakukan palpasi di bawah halus kostal. Baik, di sini saya menemukan adanya tekanan. Kemudian untuk menentukan lagi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan liat dengan cara seperti ini. Baik, di sini saya menemukan adanya pembesaran dari lian pasien. Baik, Adik Ayu, di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dan juga mengecek suhu Adik Ayu sekali lagi. Untuk itu, termometer ini dapat disisipkan di bagian tetek dari Adik Ayu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tekanan darah dari pasien ini. Untuk itu Adik Ayu boleh dinaikkan lengan bajunya dulu. Kemudian saya akan mengecek nadi dari pasien terlebih dahulu. Saya akan memanfaatkan speedomanometer ini hingga nadi dari pasien tidak teraba. Baik, di sini nadi dari pasien tidak teraba di skala 120 mm air raksa. Kemudian saya akan memompakannya hingga 30 mm air raksa di atas tekanan nadi saat nadi pasien tidak teraba. Baik, jadi tensinya ada 110/80 mm air raksa. Kita langsung lanjut ke pemeriksaan rampalit ya, Ade. Baik, dari suhu yang didapatkan juga di sini menunjukkan suhu pasien cukup tinggi, yakni 38,5 derajat Celcius, yang menandakan bahwa pasien mengalami demam. Selanjutnya saya akan memompakan sphygmomanometer ini hingga menjadi nilai tengah dari tekanan sistol dan diastol dari pasien, yakni hingga 95 mm air raksa. Baik, saya akan menguncinya di angka 95 ini hingga selama 10 menit. Saya akan melepaskan kembali manset ini dari lengan pasien. Kemudian saya akan menunggu hingga pembuluh darah vena pasien hingga statis kembali yang ditandai dengan perubahan warna dari manset kembali ke warna normal kulit pasien sebelumnya. Kemudian saya akan membuat lingkaran di bawah fossa kubiti dari pasien kurang lebih 2,5 hingga 3,5 cm untuk diameter.
Baik, di sini saya menemukan jumlah pateki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baik, ada dari hasil pemeriksaan rampelit itu dinyatakan rampelitnya positif, di mana ditemukan jumlah patekinya ada 17. Baik, ada untuk pemeriksaan fisik dan juga rampelitnya sudah selesai dilakukan. Untuk itu Ade bisa ke meja anamnesis dulu untuk saya menyampaikan informasi selanjutnya. Baik, Ade Ayu, dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan turniket tadi, kedua pemeriksaan tersebut mendukung dugaan saya sebelumnya bahwasannya Ade Ayu terkena demam denggi atau dengue fever, di mana dari hasil pemeriksaan fisik juga menunjang, kemudian dari pemeriksaan turniket tadi didapatkan turniket positif, di mana ini mendukung dugaan bahwasanya Ade Ayu terkena dengue fever. Namun untuk memastikan lagi, di sini saya menyarankan Ade Ayu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lagi. Saya menyarankan Ade Ayu untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan MS1. Di sini untuk harga dari pemeriksaan darah lengkap itu kisarannya sekitar 60.000 sampai 80.000. Sedangkan untuk pemeriksaan MS1 itu cukup mahal, itu sekitar 800.000 hingga 1 juta. Nah, untuk itu dari Ade Ayu, apakah bersedia untuk melakukan kedua pemeriksaan ini? Bersedia. Baik, karena Ade Ayu bersedia untuk melakukan kedua pemeriksaan ini, saya akan menuliskan surat supaya Ade Ayu ke laboratorium dan melakukan kedua pemeriksaan tersebut. Baik, Ade, dari hasil pemeriksaan laboratorium yang ada di sini ditemukan bahwa jumlah platelet dari Ade itu cukup rendah, cuma 40.000. Kemudian dari jumlah leukositnya juga mengalami penurunan, sedangkan dari jumlah monosit dan limfositnya mengalami peningkatan. Di sini mengindikasikan bahwa Ade terinfeksi virus, sehingga ini menunjang bahwa Ade terkena dengue fever. Kemudian dari jumlah HCT-nya atau hematokritnya juga mengalami peningkatan. Di sini nilainya 19. Ini menunjukkan juga bahwa Ade terkena dengue fever. Sehingga dari anamnesis sebelumnya yang sudah saya lakukan, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik dan juga turniket, kemudian juga didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium ini, Ade saya diagnosis dengan dengue fever atau demam dengue. Sehingga di sini saya akan memberikan terapi. Yang pertama, saya akan memberikan paracetamol untuk mengatasi gejala demam dari Ade. Kemudian di sini juga Ade saya harap untuk kontrol kepada saya, jika apabila terjadi perburukan segera datang ke rumah sakit untuk saya berikan terapi yang sesuai. Ade akan saya rawat jalan di sini. Untuk itu dari Ade, apakah ada pertanyaan? Sejauh tidak ada, dok. Baik, karena itu dari Ade tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter.